nomor urut 1 Prabowo Hatta maupun pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini Jokowi JK tidak ada yang mengajukan protes maupun juga keberatan atas hasil rekapitulasi tersebut. Dan berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilpres di Kecamatan Denpasar Timur ini memang pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi JK ini unggul jauh dibandingkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo Hatta. Dari 11 desa kelurahan yang ada di Kecamatan Denpasar Timur, Jokowi JK memperoleh suara sebanyak 77,76%, sementara Prabowo Hatta hanya memperoleh suara 21,53%. Dan tadi rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan Denpasar Timur ini dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu baik dari panitia pemilihan setempat, panitia pemilihan kecamatan, kemudian juga ada perwakilan dari KPUD Kota Denpasar, dan juga mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari aparat kepolisian. Dan saat ini seluruh logistik yaitu berupa kotak suara, surat suara, dan juga formulir C1, D1, dan juga DA ini yang berada di Kecamatan Denpasar Timur ini akan langsung didistribusikan ke kantor KPUD Kota Denpasar, Bali. Dan Zakia memang dapat saya review suara dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini dapat dibilang di Provinsi Bali ini merupakan lumbung suara dari pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK. Karena berdasarkan hasil rekapitulasi memang Jokowi JK ini unggul telak di Provinsi Bali dengan memperoleh suara sebanyak 71,49%. Zakia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kutsia. Kita sekarang akan menuju ke Rahma. Rahma, seperti apa pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang berlangsung di Palembang? Zakia, saat ini saya sedang berada di PPK Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang dan sedang dilaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan yang sesuai dengan jadwal ditetapkan KPU tanggal 13 hingga 15 Juli mendatang. Sejauh ini baru dilaksanakan rekapitulasi untuk 7 kelurahan dari 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang ini. Yang telah dibacakan rekapitulasinya adalah Kelurahan 14 Ilir, Kelurahan 16 Ilir, Kelurahan 17 Ilir, 18 Ilir, Kepandaian Baru, Sungai Pangeran, dan saat ini sedang berlangsung rekap untuk Kelurahan 20 Ilir D1. Dari 7 kelurahan yang telah dibacakan rekapitulasinya, sejauh ini pasangan Jokowi JK masih unggul suaranya dibandingkan pasangan nomor urut 1 Prabowo Hatta. Dan tadi rapat ini rekapitulasi dimulai pada pukul 9 tadi, dan sebagai bentuk pengamanan hasil suaranya dikerahkan aparat kepolisian, saksi dari 2 pasangan calon Capres dan Cawapres, dan juga panwas tempat. Tadi di kubu Capres nomor urut 2 Joko Widodo hadir langsung Edi Santana Putra, Ketua DPP PDI Perjuangan Sumatera Selatan, yang juga mantan Wali Kota Palembang. Dan sebelumnya Ketua Panwaslu Ridwan Syah juga menginstruksikan kepada pengawas lapangan untuk turut menjaga proses perhitungan suara dengan memperhatikan kesesuaian angka DPT, surat suara sah dan tidak sah, dan juga jumlah perolehan suara. Dan sebelumnya juga Ridwan Syah telah melakukan pemetaan wilayah rawan kecurangan yang didatanya dari Pileg lalu. Di daerah tersebut seperti di PPK Ilir Barat 1 dan Kertapati yang terjadi penggelembungan suara di Pileg 9 April lalu. Berdasarkan pemetaan wilayah tersebut dijadikan acuannya untuk pengawasan yang lebih ketat pada rekapitulasi di Pilpres ini. Berikut adalah penggalan wawancara kami bersama Ridwan Syah, Ketua Panwaslu Kota Palembang. Perhatikan jumlah surat suara, artinya surat suara yang terpakai berapa, surat suara yang tidak terpakai berapa, surat suara sah berapa, dan surat suara tidak sah berapa. Nanti kita akan sinkronkan dengan jumlah DPT. Nah, ini yang menjadi fokus pengawasan kita agar tidak terjadi lagi nanti pada saat di perekapan di KPU Kota nanti masih ada yang komplain, artinya tidak sinkron antara jumlah surat suara yang terpakai dengan jumlah surat suara sah, itu tidak sinkron. Nah, inilah yang menjadi titik berat pengawasan kita. Demikian Zakia, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rahma Safitri atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Kutsia Firdausi. Terima kasih teman-teman. 7 langkah mengawal suara rakyat.
1. Pastikan saksi memegang model C1, D1, DA1, DB1, dan DC1 berhologram cetak, bukan tempel. Kedua, pastikan menempatkan saksi di tiap jenjang yang integritasnya teruji, tidak goyah digarap politik uang. Ketiga, pastikan mendokumentasikan dengan foto atau video dokumen rekap di tiap tingkatan. Keempat, waspadai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat eksekutif setempat yang punya kekuasaan menggerakkan jaringan para kepala desa dan camat. Kelima, waspadai potensi manipulasi suara secara masif di wilayah-wilayah yang homogen secara politik. Modusnya menambah jumlah suara secara signifikan. Keenam, kawal terus pergerakan kotak suara dari TPS mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Ketujuh, bantu aparat keamanan menjaga kotak suara di lokasi penyimpanan agar tidak disentuh oknum maling hingga usai PHPU di Mahkamah Konstitusi.